Kita bertanya, kenapa kita ada saat ini? Dilahirkan karena anugerahnya, bertumbuh karena kasihnya. Namun, dengan apa kita mengisi hidup kita? Dengan dengki, dengan amarah, dengan celah dan dosa. Bapa, maukah Engkau mengampuniku? Lihat, kayu itu dipanggulnya. Rasakan, tubuh itu disesah. Bayangkan, kepala itu dimahkotai duri. Namun, cawan itu tetap diminumnya. Lihat, tangan dan kaki itu direjam. Rasakan, tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan, badan itu dihujam tombak. Namun, dia tetap setia sampai tetes darah terakhir. Inilah pengorbanan tak bercelah. Inilah penyerahan total. Inilah karya penebusan. Inilah buah kasih sejati. Lalu
hati masih mengeras, kepala menengadah arogan, jiwa mencari pembenaran, pikiran memburu keegoisan. Lihatlah, rasakan, bayangkan, I am forgiven. I am forgiven. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan yang terindah untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu semua jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama kita mau deklarasikan kepercayaan kita kepadanya, karena sungguh Dia yang terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari semua jemaat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Crucified, laid behind the stone, He lives to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind the stone, You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind the stone, You live to die, rejected and alone, like
ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, mari sembah Dia Tuhan. Sungguh Dia disalibkan, sungguh Dia mati. Oh, pengorbanannya sempurna. Haleluya, haleluya. Karena Dia kami hidup Tuhan. Karena Engkau kami hidup. Haleluya. Engkau disalibkan atas dosa-dosa kami Bapa. Engkau dihajar berdasarkan dosa-dosa kami. Engkau disiksa karena kami Bapa. Ini penyembahan kami. Engkau jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah yang setia. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sujud syukur kami Tuhan. Darah-Mu tercurah. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib Bapa. Betapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kami sungguh berbahagia memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kau mengorbankan diri-Mu di kayu salib. Kau disiksa, Kau dianiaya demi kami Bapa. Maka dari itu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kau jamah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari Jumat Tuhan kita katakan crucified, lay behind the stone. He lives to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, lay behind the stone. He lives to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Bagi Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih katakan dari hatimu, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dari hatimu katakan, kami bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Selamanya. Berikan kemuliaan yang terindah untuk Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Kita menaikkan segenap iman kita kepadanya. Karena dimanapun kita berada, di situ ada tempat kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Haleluya. Kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih mari jemaat Tuhan kita katakan dengan hatimu, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Benar Tuhan, hanya dengan kuasa salib-Mu lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena
salibmu, pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Sekali lagi kita katakan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku.
Kami sungguh bersyukur Bapa, untuk kesekian kalinya kami mau mengakui tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Hanya kami temukan di dalam Yesus Kristus saja, Tuhan yang mau mati buat umatnya. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau kembali berkomitmen. Kami akan menggunakan hidup kami hanya untuk Tuhan. Engkau sudah mati buat kami, dan sudah selayaknya kami hidup buat Tuhan. Apapun yang kami lakukan, bahkan pemikiran kami, perasaan kami, hanya untuk Tuhan saja. Kami tidak akan biarkan perasaan kami, pikiran kami bebas melayang-layang. Karena kami tahu Tuhan, semuanya dimulai dari pikiran dan perasaan. Oleh karena itu kami mau berkomitmen, bukan hanya menjaga tutur kata kami, bukan hanya menjaga tingkah laku kami, tapi kami mau menguasai pikiran dan perasaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau sendiri akan terus mencengkeram kami Tuhan. Kami gak mau salah jalan. Kami tidak mau mengulangi kesalahan kami Tuhan. Karena dosa itu mahal harganya. Dan kami mau terus berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah di mana kami boleh beribadah dengan leluasa, kami boleh dengan sungguh-sungguh memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang karena kasih-Mu, Engkau mau mati buat kami. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, apapun yang mereka sudah kerjakan buat Tuhan, gak pernah sia-sia. Pelayanan mereka diberkati Tuhan, hidup mereka diberkati Tuhan. Kami mau dengar isi hati Tuhan, Engkau juga yang tolong kami semua. Tuhan hamba-Mu, Engkau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan hari dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi urapi setiap kami Tuhan, tidak terkecuali. Setiap kami dilawat oleh Tuhan. Jagai konsentrasi kami, fokus kami. Kami mau fokus dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi urapi setiap kami Tuhan. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara semuanya. Saudara diberkati, semuanya diberkati? Yes? Oke. Saya berharap kita fokus akan dengar firman Tuhan. Hari ini kelanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang manusia. Waktu saya mempelajari ini lagi, ada sebuah kesan yang saya dapatkan ya. Dan kesan itu adalah dosa itu mahal banget harganya. Mahal. Kita akan lihat dulu, saya mau ingetin saudara lagi. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang utama. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang utama. Kita lihat ayatnya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 29. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini kita bisa lihat Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Tuhan. Tuhan menciptakan kita nggak main-main, nggak menciptakan kita asal-asalan, nggak kayak binatang, nggak kayak tumbuhan, tapi Tuhan menciptakan kita luar biasa menurut gambar dan rupa Allah.
Terus di situ dikatakan supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan yang merayap di bumi. Nah kalau kita ngelihat situ, saya harap saudara kalau baca Alkitab nggak cuma asal baca ya, tapi direnungkan. Ayat 26 ini bicara tentang Allah bukan hanya menciptakan kita gambar dan serupanya ya, tapi Allah menciptakan kita dengan kuasa, dengan otoritas, menguasai bumi. Nah kalau kita lihat hari-hari ini, manusia menguasai bumi atau sebaliknya? Bumi menguasai manusia. Yang sederhana aja ya, banyak orang batuk pilek, demam, terus ngomong iya sih lagi musim. Tuh kan? Itu sebuah fakta, manusia kalah dengan bumi. Iya lagi musim jadi gue juga ikut batuk pilek. Loh, mestinya nggak begitu dong. Yang setuju kata Dias. Mestinya walaupun ada orang batuk, pilek, jungkir balik, terus banjir, gempa. Loh, kita punya kuasa loh. Jadi nggak kalah sama begitu ya. Makanya kalau saudara perhatiin, saya kurang suka kata-kata itu. Batuk, pilek kok lagi musim sih. Makanya kan kalau ada yang ngomong gitu, saudara perhatiin deh, saya nggak pernah komen. Saya nggak pernah kasih respon. Kenapa? Saya nggak mau kalah dengan musim. Saya nggak mau kalah dengan biasalah kan lagi itu. Enggak. Karena saya tahu Tuhan kasih saya kuasa. Yang sudah kata yes. Bukan ikut-ikutan. Kalau lagi musim batuk, ikut batuk. Musim pilek, ikut pilek. Enggak begitu. Kalau musim duren, makan duren nggak apa-apa. Tapi kalau ikut sakit ya nggak mau dong. Ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah ayat ini bicara identitas, bicara jati diri. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Pelanggaran akan identitas ini itu bukan hanya melanggar norma, tapi melanggar desainnya Allah. Saya nggak mau terjebak terlalu dalam ya. Ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Ini bicara tentang kesuburan. Allah memberikan kesuburan, beranak cucu. Terus Tuhan sekali lagi ngomong berkuasa atas bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Terus saya bold di situ, semua itu menjadi makananmu. Berarti waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, makanya saya kasih judul makhluk yang utama, segambar dan serupa Allah, terus dikasih kuasa, terus diberkati, dan ayat 29 diberi makanan, provide. Jadi Tuhan menciptakan kita dahsyat banget nih. Segambar dan serupa, diberi jati diri, either you are man or you are woman, gitu kan? Gak ada di tengah-tengah, gak ada di luar itu. Terus dikasih kuasa untuk menguasai bumi dan semuanya. 2 kali lagi ngomongnya. Terus udah gitu ngomong
dikasih makanan, provide. Nah jadi sebetulnya kalau kita melihat kitab Kejadian, proses penciptaan ini, hidup manusia tuh enak banget. Enak banget, super enak. Semuanya udah disediain. Identitasnya jelas, jati dirinya jelas. Coba sekarang, untung di Indonesia tidak. Banyak negara bingung kalau ngisi form. Jenis kelaminnya apa ya? Banyak banget. Banyak banget. Jenis kelamin gua apa ya? Bingung identitasnya, sampai kayak begitu. Terus kita kembali ke kitab Kejadian, bukan cuma dikasih identitas, dikasih kuasa. Yang tadi saya ngomong, sorry kok, lagi batuk, lagi pilek, lagi musim sih. Enggak dong, kita mestinya mengalahkan dunia. Kita dikasih kuasa mengalahkan dunia. Masa kalau lagi musim ini ikut-ikut, musim ini ikut. Kalau 1 tahun berganti-gantian tuh batuk pilek, demam berdarah, terus apa lagi tuh cacar, terus apa. Emang kita mau ikutan terus? Hah? Emang mau ikutan terus? Terus kita ngomong dengan bangganya lagi musim sih? Enggak dong, enggak begitu, mestinya enggak begitu. Dan ayat yang ke-29, semua itu menjadi makananmu. Jadi saya ngebayangin ya, wah, waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, hidupnya enak banget. Udah beberapa minggu lalu kan saya sudah sampaikan, itu kalau malaikat ngeliat Adam jalan-jalan sama Tuhan, malaikat bingung mana yang Tuhan, mana yang Adam. Saking miripnya. Terus dikasih kuasa lagi. Terus disediakan semuanya makanan. Di situ dikatakan semua menjadi makanan. Enak banget. Yang setuju enak katakan yes. Terus manusia diciptakan dengan tugas. Begitu banyak orang bilang gak enak ya nganggur. Iya, gak enak, nganggur tuh paling tidak enak. Nah manusia dikasih tugas mengerjakan dan memelihara Taman Eden. Ini juga udah saya jelasin beberapa minggu lalu. Tuhan menunjuk Adam dan Hawa untuk menjadi manajer, mengelola taman yang begitu indah, begitu luar biasa. Nah kan saya udah sering ngomong ya sama saudara, saya tuh kalau baca, saya membayangkan, jadi itu alasan kenapa saya suka baca. Saya membayangkan. Jadi saya membayangkan kalau lagi di Taman Eden itu enak banget, udaranya segar. Seger banget, badan nggak lengket. Ada nggak yang pernah ngerasain kayak saya? Nggak enak banget badan lengket, panas. Di Indonesia di tropis, jadi badan tuh lengket, nggak enak. Terus kadang-kadang polusi. Beberapa hari lalu saya membaca sebuah hasil survei, polusi tertinggi di Indonesia itu ada di Kota Tangerang. Jadi waktu saya baca, untung gue bukan di Kota Tangerang, di Kabupaten Tangerang. Tapi ya betina. Jadi waktu saya baca, aduh, kenapa mesti gitu ya? Jadi waktu kita narik nafas, membutuhkan effort gitu ya. Kalau kita nafas di tempat yang sejuk, bersih, kayaknya nggak perlu effort. Wah, Taman Eden enak banget. Berikutnya manusia diciptakan dengan perjanjian. Kejadian 2, 16-17 Tuhan Allah memberi perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi Tuhan kasih sebuah perjanjian, covenant. Dan kita tahu unfortunately Adam dan Hawa melanggar covenant itu, melanggar perjanjian itu. Makanya saya berjuang, saya tidak mau melanggar covenant dengan Tuhan.
karena harganya mahal. Nah, semua yang indah-indah tadi akhirnya hilang karena manusia jatuh dalam dosa. Dan ini semua bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 3. Manusia jatuh dalam dosa. Saudara-saudara bisa baca itu ya, manusia jatuh dalam dosa. Nah, semuanya ada di situ. Saudara bisa lihat Kejadian 3, tetapi saya akan lompat akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ada akibatnya. Semua yang kita lakukan, kita mesti sadar ada akibatnya, ada konsekuensinya. Dan saya sungguh-sungguh pengen menularkan ini kepada saudara-saudara, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu harganya mahal, mahal banget. Kenapa saya bisa katakan mahal? Mungkin saudara bilang pengorbanan Yesus, iya, tapi sebelum ngomong pengorbanan Yesus, saya mau ngomong semua yang disediakan Tuhan buat kita tidak bisa kita nikmati. Iya enggak? Kuasa untuk mendominasi, mana? Kita ngaca deh. Bahkan zaman sekarang terkenal dengan istilah itu kan, BP7. Tahu nggak dia BP7? Nggak tahu kan? Ini dead joke gitu ya. Umur-umur Deo Ebi nggak ngerti. BP7, bangun pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Gimana berkuasanya gitu ya? Pagi-pagi bangun sampai malam. Penghasilan pas-pasan. Terus bahkan sekarang bukan cuma BP7, BP 1 juta. P-nya 1 juta. Bangun pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Pusing 1 juta kali. Di mana berkuasanya di situ. Jadi sedih banget. Banjir, gempa bumi. Jati diri, identitas hilang. Begitu banyak orang sekarang identitasnya bingung. Kalau tadi saya ngomong jenis kelamin, mungkin saudara bilang, gue gak begitu. Oh iya gak begitu. Tapi berapa banyak saudara kenal sama diri saudara sendiri. Ngelihat di kaca, ngelihat ngaca gitu. Siapa gitu ya. Betapa banyak kita gak ngerti diri kita sendiri. Nah, kita lihat akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, dia melanggar covenant dengan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Allah mengusir dari Taman Eden supaya mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Tuhan sudah sediakan rumah yang adalah Taman Eden tadi buat manusia tinggal. Udah enak banget. Saya ngebayanginnya, waduh enak banget. Udaranya bersih, badan juga gak lengket, bersih. Jadi buat saudara yang malas mandi, seneng lah. Kenapa? Gak perlu sering mandi di situ. Enak banget kan? Tapi unfortunately diusir. Saya menemukan gambar ini. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan taman itu diganti atau dijaga oleh kerub. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Kitab Roma menulis, karena manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Berarti sebelumnya
kemuliaan Allah itu melekat dalam hidup manusia. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu melekat. Kemanapun manusia pergi, ada kemuliaan Allah yang terrefleksikan. Wah, keren banget. Tapi karena jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Berikutnya, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa berikutnya adalah manusia menjadi memiliki sifat dasar yang berdosa. Jadi sifat dasar manusia itu dosa. Di sini dikatakan sinful nature of human beings. Jadi sifat dasar manusia itu memang dosa. Saudara yang udah mulai punya baby, saudara akan terkejut-kejut. Kita sebagai orang tua ngajar anak-anak baik. Bener ya? Waktu tiba-tiba, saya nggak usah sebut namanya, tiba-tiba anak kami berbohong, kita heran besar. Siapa yang ngajarin? Gak ada yang ngajarin bohong. Tapi kok bisa bohong, punya ide berbohong. Itu salah satu contoh. Sinful nature human beings itu memang, ya itu nature human beings itu ya sinful. Enggak perlu diajarin, bikin dosa itu enggak perlu diajarin. Bahkan ada sebuah tagline berkata, human nature itu korup. Jadi makanya dalam pemerintahan, dalam organisasi perlu namanya check and balance. Karena human nature itu korup. Semakin tinggi posisinya pasti semakin punya kesempatan tambah besar untuk korup. Dan hal ini semakin diperyakin atau dipertegas oleh tulisan Rasul Paulus. Dalam Roma 7, 18, 19, aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan yang baik tidak. Niatnya sih baik, bener. Punya niat baik. Punya niat ke gereja tidak terlambat. Baik enggak? Baik. Tapi, saya enggak nyindir siapapun. Punya niat olahraga, ini contohnya sederhana aja. Punya niat olahraga. Tapi susah banget buat menggerakkan tubuh sampai ada istilah mager. Niatnya sih ada gitu ya, tapi nggak tahu kenapa di sini dikatakan dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Waduh. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Niatnya berbuat baik, iya niatnya udah pengen berbuat baik, tapi tetap aja gak dilakukan. Niatnya rajin, tapi tetap aja males. Niatnya hemat, tapi tetap aja boros. Niatnya jaga makan, tapi tetap aja sikat semuanya, ya kan? Kalau diajak seminar, diajak ngobrol, iya gue tahu mestinya baik. Niatnya pengen tidur cepat, supaya kalau nanti bangun seger, tapi tetap aja lewat jam 12 baru tidur. Ya saya nggak nyindir siapapun, saya lagi cerita diri saya sendiri. Jadi itu tuh manusia. Karena kejatuhan dalam dosa, ada yang namanya sinful nature. Nah saya rangkum dalam satu screen aja. Akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nomor 1, putus hubungan manusia dengan Tuhan. Tadinya manusia bergaul karib dengan Tuhan di Taman Eden. Tuhan lagi jalan-jalan, ngobrol sama Adam. Ngobrol sama Hawa. Wah enak banget. Tapi
setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir. Bahkan Taman Eden dijagain, kerup dengan pedang yang menyala-nyala. Sejak cerita manusia jatuh dalam dosa, manusia dan Allah itu kesannya bermusuhan. Salah dikit hukum. Waduh, kalau saya baca perjanjian lama tuh ngeri. Kenapa? Allah itu Allah yang marah. Kenapa Allahnya marah? Nah 2 minggu lalu saya sudah sampaikan. Kalau agreement dilanggar itu marah. Setuju gak saudara? Saudara yang lagi pacaran belum menikah. Cinta-cintaan ngomong I love you too. Dijawab lagi I love you 3, dijawab lagi I love you 4, terus aja sampai 1000. Jadi di telepon tuh ngomong-ngomongnya itu doang, gak ada cerita yang lain. I love you baby, I love you too my baby, I love you 3, terus aja. Pantesan telepon-teleponan terus. Ngomong I love you, ternyata pacarnya selingkuh. Waduh marah. Bener gak? Gak ada yang tahu ya, gak ada yang ngalamin. Bagus kalau gak ada yang ngalamin. Yes. Tapi saya ceritain aja. Waduh sakit, itu belum menikah loh. Apalagi kalau udah menikah. Waduh. Sakitnya bukan cuma di sini, di mana-mana sakitnya. Terus nggak usah ngomong cinta, bisnis saja, ada agreement bisnis saja, kalau dilanggar marah. Makanya Allah begitu marah, manusia udah dikasih segalanya, tapi satu ini jangan ya, segalanya udah dikasih, satu ini jangan diembat juga. Aduh, itu kan manusia sampai sekarang kayak begitu tuh, diembat juga. Hari Minggu ibadah diembat juga. Persepuluhan diembat juga. Waduh, padahal Tuhan udah kasih macam-macam. Makanya kata-kata ini nih, waduh ini mengerikan. Bacanya apa nih? Wrath of God. Murka, bukan cuma marah, murka. Jadi waktu Allah melihat manusia itu bawaannya marah, murka. Yang kedua, rusaknya jati diri atau identitas manusia. Manusia jadi nggak tahu dirinya kayak apa. Dan itu sampai sekarang masih ada loh. Kalau kenalan ya. Coba perkenalkan dirimu. Jadi kacau sekarang. Kalau orang disuruh memperkenalkan dirinya, umumnya yang pertama kali dia sebut adalah pekerjaannya. Betul nggak? Umumnya yang pertama kali dia sebut itu pekerjaannya. Oh, saya kerja di ini. Oh, berarti kalau lagi nggak kerja di situ, you are nobody dong. Oh, saya sekolah di sini. Berarti kalau kamu nggak sekolah di situ, kamu nobody dong. Itu hancur identitasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, rusaknya moral manusia. Karena manusia jatuh dalam dosa, moralnya makin terdegradasi, makin jahat. Yang dulunya dilakukan sembunyi-sembunyi, sekarang dengan bangga melakukannya. Nggak susah cari contoh ya. Di Indonesia orang kalau ketangkep korupsi di KPK, senyum-senyum, di foto, masuk video, masuk TV, senyum-senyum. Udah gak ada malunya. Itu contoh. Yang berikutnya bukan cuma moral manusia, tapi juga hubungan antar manusia rusak. Perang, gak usah ngomong jauh-jauh perang. Ada selalu rasa curiga. Kok dia baik ya, mau ngapain gue ya, baik banget gitu kan. Ada rasa curiga. Ada rasa gak percaya sama orang. Jadi hubungan antar manusianya terganggu. Ngomong sedikit, ntar dia ngapain ya begitu gitu kan. Terus yang berikutnya
akibat kejatuhan manusia dalam dosa, adanya sakit penyakit. Kejatuhan manusia ke dalam dosa berakibat buruk kepada tubuh manusia. Saya bukan lagi khotbah tentang anak Tuhan gak mungkin sakit. Enggak. Saya lagi gak ngomong itu ya. Tapi saudara-saudara periksa di Alkitab deh. Waktu Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya, termasuk manusia dan semuanya, di dalam Alkitab tidak pernah ada tertulis Tuhan menciptakan sakit penyakit, nggak ada. Jadi para ahli teologi sepakat sakit penyakit itu adalah hasil dari dosa, bukan Tuhan yang nyiptain. Sakit penyakit itu adalah hasil dari dosa. Dan waktu kita belajar kitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berkali-kali sebelum Tuhan menyembuhkan orang sakit, yang dilakukan Tuhan pertama kali adalah mengampuni dosa mereka. Tuhan ngomong, dosamu diampuni. Orang Yahudi, orang Farisi kaget. Siapa kamu? Kok berani-berani yang ngomong dosamu diampuni? Nah, tapi itu ada sebuah pelajaran penting. Berarti sebelum penyakit disembuhkan, orang-orang itu harus minta ampun sama Tuhan. Dan yang terakhir, manusia tidak dapat lepas dari jerat dosa. Ya kan tadi udah kita baca ayatnya. Pengennya berbuat baik gak bisa. Pengennya berbuat benar gak bisa. Jadi susah lepas dari dosa itu, susah. Nah tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Nah makanya manusia itu gak berdaya menghadapi dosa. Dosa itu begitu menenggelamkan manusia. Ada ibarat orang tenggelam, help, help, help gitu ya. Enggak bisa, harus orang luar yang membantu, pihak luar yang membantu. Pihak luar yang menolong. Nah, Jumat Agung mengingatkan kita semua bahwa ada satu tokoh yang rela meninggalkan kealahannya. Tadi kita udah nyanyi kan? You live to die. Terus gimana lagi tadi? And rejected. Ya saudara lebih tahu dari saya lah. Jadi Yesus tahu panggilannya, dia hidup untuk mati. Dia harus mati supaya manusia dibebaskan dari ini semua. Kalau tadi kita sudah lihat gambarnya, manusia diusir dari Taman Eden dan dijaga oleh kerub. Dan waktu saya belajar tentang bait Allah, tabernakel, ruang maha kudus, itu ada tirainya dan tirainya ada gambarnya. Gambarnya itu kerub. Jadi mengingatkan manusia, nggak ada yang bisa sembarangan datang kepada Tuhan. Sama seperti manusia ditutup aksesnya ke Taman Eden. Taman Eden tadi ngomong apa? Pemeliharaan. Taman Eden ngomong kesehatan. Taman Eden ngomong penyertaan, perlindungan, berkat. Wah itu manusia suffer, ditutup aksesnya. Dan sama untuk mendekat kepada Tuhan ada tenda, ada kemah, ada tirai yang gambarnya kerub mengingatkan kepada manusia, nggak bisa lo, enak aja lo. Makanya waktu Yesus mati di kayu salib, tirai itu terbelah, krek. Karena Yesus mati, hubungan manusia dengan Tuhan dipulihkan. Manusia bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Matius 26 ayat 28.
karya terbesar. Karya terbesar, ya pengampunan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perjanjian lama hukum Taurat mengajarkan setiap manusia yang jatuh dalam dosa, orang Israel jatuh dalam dosa, mereka harus datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban. Nah sekali lagi ya, saya ngajak saudara berimajinasi. Kalau baca Alkitab gitu doang, ya udah deh. Tapi waktu saya berimajinasi, saya jadi ngeri loh. Dikatakan gini, setiap orang Israel yang berbuat dosa, dia harus datang ke bait Allah membawa binatang untuk disembelih menjadi korban penebusan dosa. Disembelih. Ada darah yang dicurahkan. Nah waktu saya ngebayangin, berarti waktu orang berdosa, dia bawa binatang, tetangganya tahu nggak? Tetangganya tahu nggak? Tahu. Sepanjang jalan dia dari rumahnya sampai ke bait Allah, itu bicara tentang aku dosa, gitu kan? Aku dosa, kenapa? Dia bawa-bawa binatang untuk dipersembahkan. Jadi seakan-akan dia lagi pengumuman, aku dosa, aku dosa, aku dosa. Ini bicara apa? Dipermalukan. Orang berbuat dosa itu dipermalukan. Dan Yesus take action melakukan itu buat kita. Sejak ditangkap di Taman Getsemani, dia terus menerus dipermalukan. Karena kita terus menerus dipermalukan. Dipukul, ditinju, diludahi, dicaci maki. Bahkan tadi kita sudah ngelihat klipnya, disiksa. Ini saya dari tadi ngelihat, wah ini Tuhan Yesusnya masih ganteng. Walaupun udah disalib, masih ganteng. Kalau saudara ngelihat di kitab Yesaya berkata, melihat wajahnya aja, itu sudah bukan manusia. Hancur. Orang ngelihat wajahnya aja udah, siapa nih? Jadi, waduh dipermalukan. Udah live to die, bukan cuman mati biasa, tapi dipermalukan. Dan tadi salah satu poinnya, poin nomor 1 bahkan, hubungannya dengan Allah putus. Nah ini banyak diskusi tentang hal ini. Salah satu kalimat Tuhan Yesus yang paling terkenal waktu di atas kayu salib adalah, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu adalah penderitaan terbesar Tuhan Yesus. Penderitaan terbesar Tuhan Yesus bukan waktu dia dipermalukan, bukan waktu dia disiksa, bukan waktu dicambuk, bukan waktu macam-macam lah. Tetapi penderitaan terbesarnya adalah, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah semuanya itu ditanggung sama Tuhan Yesus. Ditinggal, putus hubungan dengan Bapa, sakit, dipermalukan. Semuanya itu. Supaya kita beroleh pengampunan dosa. Jadi kalau tadi saya mendapat kesan ya waktu belajar ini. Jatuh dalam dosa tuh harganya mahal. Kenapa? Apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Nih ya, saya ulang ya. Kan waktu kita lahir, kita ini enggak lahir karena iseng-isengnya Tuhan. Enggak. Tuhan ada purpose, ada goal. Jadi waktu yang namanya Nathan lahir,
itu sudah ada Tuhan menulis dalam bukunya. Itu ada ayatnya di kitab Mazmur. Aku sudah menulis hari-harimu sebelum engkau diciptakan. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan. Oh nanti Nathan lahir, aku persiapkan jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. In the certain time, di waktu yang tepat. Tetapi waktu namanya Nathan jatuh dalam dosa, melanggar perjanjian dengan Tuhan, ada dua kemungkinan. Rencana Tuhan buat Nathan ditunda, atau kemungkinan yang kedua, dibatalkan. Mahal enggak jatuh dalam dosa? Mahal. Padahal Tuhan sudah menulis Nathan akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Tetapi waktu Nathan jatuh dalam dosa, ada dua kemungkinan. Antara ditunda atau dibatalkan. Dan waktu saya semakin belajar firman Tuhan, ini saya mau ngomong ya, waktu saya semakin belajar firman Tuhan, saya menemukan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan melihat ada satu orang yang gagal, Tuhan akan dengan mudah memilih orang lain. Makanya waktu saya semakin belajar, ngeri. Kehilangan apa yang Tuhan sudah rencanakan itu ngeri. Nah, kenapa dikatakan mahal juga? Karena membutuhkan sosok Allah untuk menebus dosa. Nah, setiap kali ibadah Jumat Agung saya ngomong juga. Waktu orang Israel membawa hewan untuk dikorbankan, mereka nggak bisa langsung korbankan. Mereka harus ketemu pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala untuk diperiksa. Diperiksa nih, binatangnya layak nggak dipersembahkan. Karena requirement-nya binatang yang dipersembahkan harus yang bersih, tidak bercela. Makanya nggak boleh cacat, nggak boleh rusak, pokoknya yang perfect. Nah makanya dihadapkan kepada imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin, mereka periksa tuh. Waktu mereka menemukan, wah ini cacat nih, nggak boleh, nggak bisa menjadi korban penebus dosa. Nah orang Israel harus balik lagi, cari lagi yang terbaik. Dan hal ini digenapi dalam kitab perjanjian baru. Waktu Yesus ditunjuk menjadi korban penebus dosa, kalau saudara baca ceritanya, keren banget ya. Sebetulnya nggak keren, tapi penggenapan perjanjian lama. Yesus dari taman Getsemani dibawa kepada imam kepala, dibawa kepada mertuanya imam kepala, dibawa kepada Herodes, dibawa kepada Pilatus. Dan kata-kata yang keluar kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pemimpin-pemimpin itu ngomong apa? Kami tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Dengan kata lain, Yesus memang layak dikorbankan. Kenapa? Karena tidak ada dosa. Perfect. Anak domba Allah yang tidak ada celanya. Mahal banget loh, saudara-saudara. Jatuh dalam dosa itu sekali lagi saya katakan mahal. Dan Tuhan Yesus akhirnya dikorbankan untuk menebus dosa dunia, menjadi pengampunan dosa buat kita semua. Kitanya yang tadi musuh Allah, akhirnya kita ditebus dan kita mendapat status kita jadi anak Allah.
Kisah para Rasul 10 ayat 43. Gimana sih caranya mendapat pengampunan dosa? Saudara mau diampuni nggak? Saudara sadar nggak saudara berdosa? Saya ganti deh, bukan saudara. Kita, termasuk saya. Sadar nggak kita ini berdosa? Banyak dosanya. Ya salah satu contohnya itu aja tadi. Mestinya hidup dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tapi faktanya BP 1 juta. Pusing. Harus berjuang. Itu akibat dosa. Nah, kita rindu dosa dan pelanggaran kita diampuni. Betul nggak? Dan rahasianya ternyata tertulis dalam kitab Kisah para Rasul 10 ayat 43. Siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Gampang gak? Sebentar lagi saya mau tutup khotbahnya. Beberapa minggu lalu saya diundang khotbah, dikasih tema The Lost Sheep, domba yang hilang. Nah, saya doain ya waktu seperti biasa lah kalau dapat tugas khotbah saya doakan. Dan waktu dapat tema The Lost Sheep, mungkin gembala yang ngasih tema itu berpikir sebagai jemaat kita harus memenangkan jiwa di luar sana gitu ya. Di luar sana banyak domba yang hilang. Tapi waktu saya doa, Tuhan ingetin saya, domba yang hilang bukan cuma di luar, di dalam gereja juga ada domba yang hilang. Dan waktu saya diingatin itu benar, sama seperti hari ini. Kita pengen dosa kita diampuni dan persyaratannya sederhana, percaya kepada Tuhan. Tapi saya juga dibisikin sama Tuhan, gak semua yang hadir di ruangan ini sudah percaya sama Tuhan. Ngomongnya orang Kristen, tapi belum percaya sama Tuhan. Masa sih? Iya. Percaya itu, saya ngomong sesuatu ya. Kita nggak seperti agama tetangga. Kalau masuk agamanya ada sebuah kalimat pengakuan. Namanya kalimat syahadat. Terus kalau udah ngomong gitu dianggap, wah sudah resmi beragama ini. Kekristenan tidak sesederhana itu. Tingkat kepercayaan kepada Tuhan tidak hanya lewat mulut, tapi seluruh kehidupan kita. Yang paling gampang diukur adalah waktu kita menghadapi masalah. Nomor 1, instan, spontan. Nomor 1, respon awal kita apa? Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kejeduk, oh Tuhan. Tapi bukan latah ya, Tuhan. Orang bule nyebut Yesus udah kayak latah aja. Jadi itu sebuah barometer. Kalau kita ngadepin sesuatu nih, ceduk. Respon awal kita apa? Kalau respon awal kita masih cari manusia lain, masih cari koneksi, masih cari uang, masih cari apalah. Berarti Tuhan belum nomor 1 dalam hidup kita. Jadi hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua. Saudara mau gak kita diampuni? Mau gak? Percaya sama Tuhan Yesus.
Percaya, beneran loh percaya. Bukan cuma iya saya percaya. Percaya itu mahal. Percaya itu mahal. Kalau saya percaya sama Pastor Lina, saya percaya. Bukan cuma saya percaya dia, tapi saya percayakan hidup saya mau hidup sama dia seumur hidup. Itu antara manusia dengan manusia loh. Karena saya percaya, saya mau hidup sama dia. Itu level sebuah kepercayaan. Kalau lagi bisnis, oh saya percaya sama dia, dia bisa take care bisnis saya. Saya kasih modal, misalnya si X, saya kasih modal, saya percaya dia bisa mengembangkan uang saya. Tapi kalau disuruh hidup sama dia, nggak mau juga. Kenapa? Dia orangnya jorok, nggak mau. Tapi kalau ngurusin duit doang, bolehlah. Sudah bisa lihat bedanya? Tapi waktu percaya sama pasangan hidup, saya percaya sama dia. Dan buktinya saya mau hidup sama dia. Apakah saudara sudah punya level seperti itu kepada Tuhan? Seringkali kita ngomong, Tuhan mati buat kita. Yes, pertanyaannya, karena Tuhan sudah mati buat kita, apakah saudara mau hidup buat Tuhan? Next, yang terakhir, I am forgiven. Aku sudah diampuni. Waktu kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus kita mau hidup buat Tuhan, hidup bersama Tuhan. Di sini dikatakan apa? I am forgiven. Aku sudah diampuni. Jadi pesan firman Tuhan, boleh saya undang WL Singers, pemusik maju ke depan. Tuhan sudah mati buat kita. Yuk, saya ajak kita hidup buat Tuhan. Tuhan sudah mau mengampuni kita. Bahkan kita sudah diampuni. Firman Tuhan pesan sama kita. Slide yang terakhir. Jangan berbuat dosa lagi. Mau hidup buat Tuhan? Setelah mau hidup buat Tuhan, pesan yang kedua adalah jangan berbuat dosa lagi. Saya ajak kita buka Alkitab kita, baik itu elektronik maupun manual. Sengaja saya nggak tulis di sini. Ibrani 12 ayat 4. Saudara buka di gadget masing-masing. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ada nggak yang berjuang hidup tidak dosa sampai berdarah-darah? Ada nggak? Aduh, aku pengen banget nyolong nih, pengen banget. Wah, tahan-tahan. Kan pesannya jangan berbuat dosa. Sambil nahan nggak nyolong itu sampai berdarah-darah nggak? Enggak. Mungkin ada yang sukanya nonton porno. Nahan-nahan nggak nonton porno, emang sampai berdarah-darah? Saya berdarah-darah? Ada nggak yang nahan nggak nonton film begituan sampai berdarah-darah? Ada nggak? Enggak ada. So, saya mau katakan, melakukan dosa itu nggak worth it. Yang kita korbankan banyak kalau jatuh dalam dosa. Banyak, tadi saya udah ngomong, mudah-mudahan jelas. Waktu kita jatuh dalam dosa, yang kita korbankan itu banyak. Dan hari ini setiap kali kita ke gereja, mestinya kita diingatkan ada satu tokoh yang mau berdarah-darah buat kita untuk menebus dosa kita. Masa kita dengan gampang sih udah diampuni, walaupun gak sampai berdarah-darah, tapi gak bisa jaga hidup kudus sih. Kan kelewatan gitu loh, bayarnya mahal, bukan kita yang bayar lagi. Masa untuk mempertahankan aja gak sampai berdarah-darah kita gak mau sih.
Saya undang kita baik berdiri sama-sama. Sebelum kita pujikan pujian ini, yuk ngomong kanan kirinya yuk. Ngomong kanan kiri, jangan berbuat dosa lagi. Kita udah diampunin, harganya mahal. Jangan berbuat dosa lagi. Waktu kita berjuang melawan dosa, mungkin ada bisikan-bisikan iblis, ada ajakan-ajakan iblis yang membuat kita lemah, yang membuat kita akan jatuh, akan melakukan dosa itu. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, ada satu sosok yang tidak bercela, yang sudah menanggung segala dosa kita. Sosok itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang berdarah-darah, bahkan sampai tetek darah yang penghabisan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita nggak perlu berdarah-darah untuk hidup kudus. Kita nggak perlu berdarah-darah untuk jaga kebenaran kekudusan hidup. Dosa itu nggak worth it. Hidup kita sudah mahal harganya. Ingat itu, ingat itu. Jangan menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekali saja cukup. Sudah mahal sekali harganya. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau berkati Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Worship leader, singers, pemusik, pendoa, koordinator ibadah, usher, greeters, sound system, multimedia, pengisi acara, choir, drama. Kau berkati mereka semua Tuhan, setiap pribadi diberkati. Bahkan untuk anak-anak yang sudah hadir, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu kami diampuni, kami juga dipulihkan. Dan kami percaya yang hadir di tempat ini, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami diberi pengharapan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari Minggu. Engkau juga memberkati Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami semakin mengerti rahasia pemulihan itu. Dan kami mau menerima pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya. Tiba kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan ucapan syukur katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu